Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dalam program Dunia Firman atau Dufan bersama saya Pastor Kukuh. Kali ini saya akan sharing tentang tinggal di dalam rumah Tuhan, atau di mana pada hari ini di Yahudi, orang Yahudi atau orang Israel, hari ini 16 Oktober 2024, hari ini adalah hari pertama, hari perayaan Pondok Daun, Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukkot atau Feast of Tabernacle. Perayaan Tabernacle itu di hari ini mulai. Dimana kemarin tanggal 2 sampai 4 Oktober itu Rosh Hashanah atau memasuki tahun baru Yahudi. Kalian menurut kalender Yahudi itu tahun baru tahun 5785 PIH, tahun pelipat kali gandaan manifestasi roh secara ilahi, atau saya bisa menyebutnya kan dengan kata double portion of his presence gitu ya. Tetapi saudara, ketika hari raya Rosh Hashanah juga dirayakan dengan peniupan sangkakala atau shofar, di mana kemarin tanggal 10 itu di kalender Yahudi hari raya Yom Kippur atau hari raya seperti kayak pembebasan dan seterusnya. Tapi hari ini itu hari raya Tabernakel, hari rayanya Yahudi yang merupakan perayaan ucapan syukur gitu ya, bagi Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari. Jadi sampai nanti tanggal 23 Oktober itu akan ada perayaan ucapan syukur atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama, di antara memang seringkali dirayakan antara September Oktober, tapi pas hari ini tahun 2024 itu dirayakannya. Nah, menurut kalender Yahudi, jadi menurut kalender Yahudi itu tanggal 15 Siri. Nah, perayaan ini disebut dengan Sukkot, atau aspek utamanya adalah sebuah pondok sukah. Jadi Sukkot, sukah, pondok. Jadi mereka membuat pondok-pondok dari daun gitu ya. Mereka berdiam di sana, di mana ada 3 perayaan orang Yahudi, yaitu Sukkot, Shavuot, dan Pesak. Itu adalah hari raya di mana mereka mesti merayakannya dengan bersiarah ke Bait Elohim, ke the house of the Lord gitu ya, di Yerusalem, sambil membawa persembahan. Sekali lagi, di hari raya Sukkot ini orang-orang Yahudi memiliki kewajiban yang mesti harus merayakannya. Kenapa harus merayakannya? Karena itu adalah firman Tuhan. Mereka harus merayakannya. Imamat 23 ayat 34 dikatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan pada hari ke-15. Nah, hari ke-15 bulan ke-7 itulah hari raya Pondok Daun bagi Yahweh 7 hari lamanya. Berdasarkan ayat ini dan perintah Tuhan menurut hukum Taurat, bahwa mereka harus merayakan hari raya Sukkot ini, membuat pondok daun. Dan itu perayaan ini adalah dimana sekali lagi orang Yahudi berziarah ke Bait Elohim, berziarah ke sana dengan membawa persembahan. Nah, itu hari raya orang Yahudi. Tetapi saudara, saya mau beritahu tentang firman Tuhan bagi saudara. Itu kan orang Yahudi. Bagaimana dengan kita, gitu kan? Mungkin saudara berkata, "Noh, bagaimana dengan kita?" Nah, firman Tuhan di dalam Galatia dikatakan begini, saudara. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29 dikatakan begini, dan jika kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan menjadi pewaris dari perjanjian itu. Milik Kristus berarti keturunan Abraham. Bukan berarti kita keturunan Abraham secara fisik lalu kita disebut bangsa Israel. Tidak. Tetapi di sini intinya adalah jika kamu milik Kristus, saya, saudara, itu telah ditebus oleh Yesus Kristus, diampuni dosa kesalahan kita. Hari ini di dalam Tuhan kita adalah milik Yesus Kristus. Nah, kalau hari ini orang Yahudi, orang Israel sehari ini merayakan hari raya Pondok Daun, lalu mereka percaya di hari raya Pondok Daun itu merayakannya dengan pergi ke Bait Elohim yang ada di Yerusalem untuk membawa persembahan.
Hari ini saudara dan saya memang kita bukan orang Yahudi, tetapi di dalam Kristus kita ini juga mendapatkan janji Tuhan itu melalui Yesus Kristus. Keturunan Abraham bukan secara fisik, tetapi di dalam Kristus kita juga adalah keturunan Abraham. Berarti janji berkat Tuhan melalui Abraham kita juga dapatkan di dalam Kristus Yesus. Katakan amin, God's beloved. God's beloved, maka dari itu apakah yang kita lakukan? Meresponi hal ini. Kalau orang Yahudi hari ini mereka merayakannya dengan berziarah ke Bait Elohim, melakukan persembahan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mesti datang ke Yerusalem, ke Bait Tuhan di sana? Di sini ada gereja Tuhan, ada rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan, gereja itu adalah tubuhmu, adalah Bait Roh Kudus. Tapi Tuhan membuat kita menjadi anggota gereja jemaat. Apakah tidak sebaiknya saudara beribadah kepada Tuhan? Kenapa kita tidak beribadah kepada Tuhan, membawa persembahan, pujian, penyembahan, syukur kepada Tuhan? Kalau setahun sekali Israel merayakan hari Pondok Daun, mereka pergi ke Bait Elohim lalu mempersembahkan persembahan. Bukankah hari ini your body is the temple of the living God? Tubuhmu adalah Bait Roh Kudus. Kenapa kita tidak mau mengucap syukur, membawa pujian kepada Tuhan? Karena itu adalah dikatakan itu adalah ini firman Tuhan. Daud berkata begini dalam Mazmur 27 ayat yang keempat sampai 6. Satu hal yang kuinginkan dari Yahweh, itulah yang kucari, supaya aku tinggal di rumah Yahweh seumur hidupku, untuk menyaksikan kemuliaan Yahweh dan mengagumi bait-Nya. Lihat, Daud mempunyai kerinduan untuk tinggal di the house of the Lord, rumah Yahweh, seumur hidup, untuk menyaksikan kemuliaan Yahweh dan mengagumi bait-Nya. Ayat yang ke-7 dikatakan, ayat yang ke-5, sebab pada masa kesukaran Dia melindungi aku dalam rumah-Nya. Dalam rumah-Nya, dalam persembunyian di kemah-Nya, Dia mengangkat aku ke atas gunung batu. Lihat, adakah hari-hari ini, sekarang dalam kehidupan kita, saudara alami kesukaran? Kesukaran ekonomikah, sakit penyakitkah, dalam keluarga, pekerjaan? Ayo, dengan hari raya Sukot, hari raya Pondok Daun, berziarah ke Bait Elohim, membawa persembahan. Hari ini datang kepada Tuhan di dalam rumah-Nya, di dalam hadirat Tuhan. Untuk apa? Merasakan, menikmati, menerima pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan di rumah-Nya. Mungkin bagi orang Yahudi, rumahnya, bait itu ada di Yerusalem, di sono. Wah, tiketnya berapa kalau berangkat dari sini? Tapi hari ini, bukankah your body is the temple of the living God? Tubuhmu adalah Bait Roh Kudus, dan Tuhan juga menyediakan gereja, tempat di mana kita beribadah. Datang di rumah Tuhan, berdoa, muji, nyembah Tuhan. Untuk apa? Karena firman Tuhan tadi dikatakan di ayat yang ke-5 Mazmur, pada masa kesukaran Dia melindungi aku dalam rumah-Nya. Hendakkah engkau mengambil berkat-Mu, yaitu perlindungan di dalam rumah-Nya, di dalam hadirat-Nya, di dalam kedekatan dengan Dia, di persembunyian kemah-Nya? Daud berkata, engkau tempat aku berlari. Satu hal yang kuingini, diam di rumah Tuhan, menikmati bait-Nya. Saudara, ada apa-apa, ayo berlari ke dalam hadirat Tuhan. Cari wajah Yesus. Bersama Yesus, intim dengan Dia. Harus setahun sekali merayakan Sukot di orang Yahudi di Israel di sana. Tapi kita punya akses setiap hari. Bahkan ada jam-jam ibadah di gereja, jangan engkau tinggalkan. Karena di sana engkau akan melihat, menikmati perlindungan, kemuliaan Tuhan. Bahkan Dia kerasan, dalam bahasa Jawanya, kerasan di hadirat Tuhan, suka nyembah Tuhan. Hari ini pun di tempat saya berada, hari ini ada night of worship, ibadah. Wah, di dalam penyembahan ada kekuatan, ada kesembuhan dari Yesus Kristus. Ayat yang ke-7 Mazmur 27 dikatakan, dan sekarang tegaklah kepalaku terhadap musuh-musuh di sekelilingku. Lihat, kalau saudara mungkin tertunduk lesu karena kau sepertinya dikalahkan oleh pergumulan masalah hidupmu,
masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Yesus. Orang-orang Israel hari-hari ini, mulai tanggal 16 ini sampai tanggal 23 Oktober ini, merayakan hari raya Sukot atau hari raya Pondok Daun. Mereka banyak membawa persembahan kepada Tuhan. Kenapa kita di sini yang mungkin tidak di sana membawa persembahan pujian syukur kepada Tuhan? Biarlah engkau tidak lagi tertunduk kepalamu karena engkau beban berat masalah pergumulanmu, tapi engkau dapat mengangkat kepalamu dan berkata, Tuhan engkau baik, Yesus engkau baik. Dikatakan bahwa dan aku akan mempersembahkan kurban sorak-sorai di kediamannya. Aku akan bernyanyi dan bermazmur bagi Yahweh. Lihat, kerinduan seorang Daud. Artinya begini, kerinduannya berdiam di rumah Tuhan adalah menyaksikan kebaikan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati perlindungan Tuhan, menerima pertolongan Tuhan. Lalu apa yang kita balas untuk Tuhan? Daud berkata, mempersembahkan korban sorak-sorai. Oh Tuhan, engkau dahsyat, engkau baik. Kesimpulannya, apa makna daripada hari raya Sukot hari ini? Hari raya Sukot yaitu hari raya Pondok Daun. Mereka orang-orang Yahudi pada pergi ke Yerusalem, ke rumah Yahweh gitu ya, ke Bait Elohim untuk mempersembahkan pujian. Hari ini juga kita yang ada di sini, kita membawa pujian, penyembahan, keintiman dengan Tuhan. Biarlah engkau menikmati dan menerima pertolongan Tuhan, menerima perlindungan Tuhan, menerima jalan keluar. Karena di masa kesukaran itu, tadi Daud berkata apa? Di dalam kesukaran justru Dia melindungi aku dalam rumahnya. Terimalah pertolongan Tuhan, sehingga tinggal di dalam rumah Tuhan bukan suatu kewajiban yang diwajibkan firman saja, tapi menjadi kehidupanmu, menjadi gaya hidup, lifestylemu untuk selalu memiliki keintiman dengan Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan pernah menahan-nahan berkat kelepasan pertolongannya untuk saudara. Terimalah berkat Tuhan ini. Tinggal di rumah Tuhan, di rumah Yahweh senantiasa ada kelepasan, kesembuhan bagi kita. Saya mengucapkan selamat hari raya Sukot bagi yang merayakannya. Engkau yang anak Tuhan yang tidak merayakannya pun, saya mau mengucapkan selamat hari pertolongan Tuhan. Lepas dari kesukaran, ditolong Tuhan Yesus. Yesus Amansia. Bless you.